Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa diduga menjadi korban mafia tanah, seorang warga yang terusir dari rumah dan tanah miliknya di Kabupaten Cianjur membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto memohon bantuan agar rumah dan tanah miliknya yang dikuasai pihak lain bisa dikembalikan. Terbitnya sertifikat hak milik atas tanah dengan nama orang lain yang diduga palsu saat ini dalam proses pemeriksaan Polres Cianjur. Beginilah Utin Yeni Sismayani yang terpaksa tinggal di rumah kontrakan anaknya di Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota pasca terusir dari rumah dan tanah miliknya seluas 1.800 meter lebih di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Utin yang berbekal akta perjanjian perikatan jual beli tanah dan tengah berproses untuk pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di ATR BPN Cianjur pada tahun 2014, tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya sertifikat hak milik atas tanah dengan nama orang lain pada tahun 2015. Bahkan Utin harus terusir dari rumah dan tanahnya yang sudah dikelola sejak tahun 1983. Pengusiran Utin dari rumah dan tanah miliknya ini setelah adanya pengakuan dari pihak lain yang memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara. Sehingga sertifikat hak milik atas tanah dari ATR BPN Kabupaten Cianjur diterbitkan atas nama orang lain pada tahun 2015. Sertifikat kepemilikan hak atas tanah ini menjadi persoalan baru. Pasalnya dalam nomor sertifikat hak milik atas tanah tercantum di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Namun objek tanahnya di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet. Tak terima hak milik atas tanahnya beralih ke pemilikan, Utin bersama kuasa hukumnya melaporkan ke Polres Cianjur dengan laporan sertifikat palsu atau pemalsuan akta tanah yang otentik. Bahkan Kepala Desa Ciputri dan Kepala Desa Ciherang mengeluarkan surat keterangan yang tidak mengakui sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan dengan nomor sertifikat atas tanah di Desa Ciputri dan objek tanah di Desa Ciherang. Tahun 2016, saya kebetulan beberapa tahun tinggal di tempat saya, di rumah saya yang di Ciherang, yang disebut Gedung Batu. Saya lagi enak-enak gitu ya bersama keluarga tinggal bersama, tiba-tiba saya dieksekusi gitu sama pengadilan Cianjur. Padahal saya juga punya ingkrah pengadilan. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena ya saya dieksekusi, akhirnya saya kan terusir lah ya, gitu, terusir sama oknum-oknum tersebut. Gitu. Upaya hukum dan mencari keadilan masih dilakukan Utin dan kuasa hukumnya agar rumah dan tanahnya bisa kembali menjadi miliknya sesuai aturan yang berlaku. Selain upaya hukum, Utin juga membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memohon bantuan mendapatkan keadilan dan memohon kepada Presiden untuk memerintahkan instansi terkait untuk melakukan upaya hukum agar rumah dan tanahnya kembali menjadi miliknya. Sementara Kepala ATR BPN Kabupaten Cianjur, Siti Hafsiah, mengatakan pihaknya hanya menjalankan perintah dari putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara hingga terbitnya sertifikat tanah. Kasus tanah yang dialami Utin saat ini tengah ditangani Polres Cianjur. Di dalam riwayat ada riwayat tahun 76 ada pemekaran wilayah. Mungkin nanti pihak dari Pemkab atau dari desa yang bisa menjelaskan ya terkait pemekaran wilayah tersebut, mulai kapan diberlakukan, karena BPN perubahan dari saya selaku kepala BPN tidak dapat menjelaskan lebih lanjut perubahan dari 279 Ciherang ke 118 Ciputri itu dasarnya apa, karena memang tidak ada warkahnya, saya nggak bisa cerita lebih dalam lagi tentang itu. Pihaknya juga tengah melakukan upaya dengan instansi terkait dengan munculnya sertifikat kepemilikan tanah di Desa Ciputri dengan alamat objek tanah di Desa Ciherang. Diketahui Desa Ciherang dan Desa Ciputri sejak tahun 1976 terjadi pemekaran wilayah. Heri Setiawan, Bandung TV.